Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas teknik perancangan sistem tentang aplikasi sistem informasi. Yang pertama ada SOP atau Sistem Otomatisasi Perkantoran. Ada word processing, yaitu penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen ketik atau cetak. Yang kedua ada email, yaitu penggunaan komputer jaringan yang memungkinkan pemakai untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan peralatan penyimpanan. Lalu ada voicemail, yaitu mengirimkan pesan dengan mengucapkan pesan tersebut melalui telepon dan bukan mengetiknya. Lalu ada electronic calendaring, yaitu penggunaan komputer jaringan untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer atau user tersebut. Yang terakhir ada audio conferencing, yaitu penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Lanjut ke sistem kerja pengetahuan atau SKP. Yang pertama ada desain berbantuan komputer atau Computer Aided Design atau CAD, membuat proses penciptaan dan revisi rancangan menjadi otomatis dengan menggunakan komputer dan piranti lunak grafis yang rumit. Berguna bagi para insinyur, graphic designer, dan manajer pabrik dalam memberikan kendali yang lebih tepat mengenai rancangan industri dan publikasi. Lalu ada sistem realitas virtual atau VR, memiliki kemampuan virtualisasi, penerjemah, dan simulasi yang jauh melebihi sistem desain dengan bantuan komputer. Sistem ini menggunakan piranti lunak grafis interaktif untuk mendapatkan simulasi buatan komputer yang sangat mirip dengan kegiatan hingga bahkan para pengguna hampir mempercayai bahwa mereka dalam dunia nyata. Berguna bagi para perancang perancang grafis, arsitek, insinyur, dan pekerja medis dalam menciptakan objek-objek fotorealistis dan simulasi yang presisi. Sudah banyak merek VR di tahun 2020 ini. Salah satunya adalah Oculus Rift atau Steam HVC dan Google Cardboard gitu ya. Banyak. Lalu workstation investasi khusus para industri keuangan untuk mendayagunakan pengetahuan dan waktu dari para pialang, pedagang, dan manajer portofolio. Lalu ada SIM, Sistem Informasi Manajemen. Ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP ini pada umumnya dapat dipakai oleh sejumlah perusahaan besar dalam hal pengelolaan manajemen serta melakukan sebuah pengawasan yang saling terintegrasi kepada unit bidang kerja keuangan, akunting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, serta pengelolaan persediaan. Lalu ada Supply Chain Management atau SCM. Sistem SCM ini sangat berguna untuk pihak manajemen, yang mana berbagai data yang disajikan terintegrasi tentang manajemen suplai bahan baku mulai dari pemasok, produsen, pengecer sampai konsumen akhir. Lalu Transaksi Processing System atau TPS. TPS ini berfungsi guna sebuah proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Program ini biasa digunakan dalam manajemen gaji dan inventaris. Sebagai contohnya yakni dalam aplikasi yang dipakai dalam bantuan keuangan Pemprov DKI Jakarta atau Pemprov lainnya. Lalu ada Office Automation System, seperti yang dibahas di atas contohnya. Sistem aplikasi ini bermanfaat dalam melancarkan suatu komunikasi antar departemen dalam sebuah perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer di dalam masing-masing user di perusahaan. Sebagai contohnya adalah email. Lalu ada informatic
Management System atau IMS. IMS ini berguna untuk mendukung spektrum tugas-tugas di dalam perusahaan dan bisa digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Dalam penerapannya, beberapa fungsi informasi disatukan melalui program komputerisasi seperti e-producement. Lalu SPK, Sistem Pendukung Keputusan. Ada Institutional DSS, Decision, yang perancangan strategis perusahaan. Ada ad hoc DSS untuk masalah dan situasi tertentu, Industrial DSS, Airline DSS, and Real Estate DSS, dan terakhir ada GIS, Geographic Information System. Adalah DSS yang mendukung keputusan menyangkut distribusi geografis dan sumber daya. Lalu ada sistem pakar. Yang pertama ada MYCIN atau MICIN. MICIN dibuat oleh Edward Shortlife of Stanford University tahun 70-an. Sistem pakar medikal yang bisa mendiagnosa penyakit infeksi dan merekomendasikan pengobatan. Lalu pengembangan game yang pesat. Pengembangan game yang pesat pada masa ini juga membutuhkan sesuatu yang berbeda pada role permainannya. Sebuah sistem game, jika sudah dimainkan sampai tuntas oleh seorang player, maka ketika player yang sama memulai lagi permainan dari awal, maka role permainannya akan tetap sama. Dengan adanya sistem pakar atau AI di dalam game, AI akan menyesuaikan permainan player sehingga player tidak bosan memainkan game tersebut. Lalu ada robot. Banyak usaha yang diarahkan untuk mendesain robot intelijen dalam industri. Pengembangan robot ini mendorong studi atau penelitian di bidang pengolahan visual, teknik pemecahan soal, atau pengontrol bagian-bagian robot. Bidang pengolahan visual penting untuk menambah kemampuan robot. Teknik pemecahan soal berhubungan dengan pembuktian teori. Ini semua berkaitan dengan rancangan suatu bahasa pemrograman yang lebih tinggi levelnya dan lebih fleksibel. Yang terakhir ada ramalan cuaca. Dengan diberi input tentang situasi cuaca yang sedang berlangsung, baik lokal maupun di tempat lain, maka sistem pakar bisa menyajikan ramalan yang cukup akurat tentang cuaca yang akan terjadi dalam suatu periode tertentu. Lalu yang terakhir ada sistem pendukung keputusan kelompok dan sistem kerja kolaborasi dukungan komputer. Software komunikasi online yang pertama. Terkait Gmail, Yahoo, Slack, Yammer, HipChat, and Skype. Lalu software management project online yang berguna untuk memanage project. Contohnya adalah Asana, Trello, dan Basecamp. Yang terakhir ada software kolaborasi dokumen online. Ada Google Docs, GitHub, Microsoft 365. Dan mungkin untuk para mahasiswa, kita menggunakan aplikasi yang kolaborasi dokumen yang cukup aneh, yaitu WhatsApp. Ini referensi videonya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.